Halo semuanya, kembali lagi di acara Table Tennis Talk yang merupakan kerjasama antara Unit Aktivitas Tenis Meja ITB dengan Komunitas Tenis Meja Telkom Group. Acara ini bertujuan agar mengenalkan pingpong kepada masyarakat luas dan juga mengenalkan orang-orang tentang para table tenis. Kali ini saya, Suji, akan memandu teman-teman semua sebagai moderator di acara kali ini. Kalau sebelumnya kita udah ketemu berbagai atlet-atlet tenis meja yang keren-keren, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama tamu spesial yang udah menghasilkan atlet-atlet tenis meja kelas dunia. Tamu kita kali ini merupakan Wakil Sekretaris Jenderal di National Paralympic Committee NPC Indonesia dan Head Coach di Indonesia National Para Table Tennis. Beliau juga pernah menjabat sebagai Competition Manager di Asian Para Games tahun 2018. Kalau teman-teman tadi mendengar kata para, sebenarnya apa sih maksudnya? Jadi kata para atau paralimpiade ini merupakan istilah yang merujuk pada sebuah pertandingan olahraga dengan berbagai nomor untuk atlet-atlet yang mengalami disabilitas. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita sambut tamu kita, Pak Rima. Halo, selamat sore Pak Rima, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak, baik-baik. Gimana kabarnya? Baik juga Pak. Sehat. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rima karena sudah mau menyempatkan diri untuk berbincang di sini. Mungkin teman-teman semuanya penasaran ya sama Pak Rima, bagaimana sih awalnya Bapak mulai mengenal olahraga tenis meja? Iya, dulu ke waktu mudanya saya atlet tenis meja sampai SMA ya Mbak, aktif. Kemudian ketika kuliah saya ambil double degree teknik kimia sama Inggris. Akhirnya tidak bisa serius di tenis meja lagi, tapi sesudah lulus dari kuliah, kemudian saya aktif di tenis meja jadi ketua PTMSI Kota Surakarta. Kemudian mulai 2010 saya membantu di NPC Indonesia, itu ada event ASEAN Para Games di Solo. Nah, semenjak itu saya terlibat dengan tenis meja disabilitas dan kemudian sejak 2014 saya resmi menjadi head coach sampai sekarang. Jadi tadi istilah para itu diambil dari paralel. Jadi ada olimpiade, ada paralelnya yaitu paralimpiade. Jadi bersamaan. Jadi ajang-ajang yang di sekarang seperti olimpiade, paralelnya paralimpiade. SEA Games, paralelnya ASEAN Para Games. Jadi para itu mengambil istilahnya sebenarnya dari paralel. Kemudian disabilitas di tenis meja itu ada 10 macam, 10 kelas yang tunadaksa, kemudian 1 kelas tunagrahita. Jadi misalnya David Jacobs, dia juara, dia peringkat 2 dunia kelas 10. Itu dia disabilitasnya tunadaksa kelas 10. Nah, kelas 1 sampai 5 itu mereka duduk di kursi roda, jadi memiliki impairments atau kelemahan atau kekurangan yang membuat mereka harus duduk di kursi roda. Kemudian yang kelas 6 sampai 10 disabilitasnya tunadaksa tapi masih bisa berdiri. Nah, David Jacobs itu merupakan pemain kita yang memasuki yang terklasifikasi di kelas 10, sehingga dia memiliki disabilitas paling minimal. Kemudian yang kelas 11 ini yang paling seru ini. Yang kelas 11 ini memiliki IQ di bawah 75. Jadi ketika kita mengajarkan tenis meja ke atlet non-disabilitas, kita misalnya ngajarin servis ke misalnya Mas Hikmat gitu, diajarin servis 2 minggu udah bisa dia. Tapi untuk atlet tunagrahita ini saya perlu 3 tahun untuk mengajarin 1 servis saja. Jadi itu atlet kelas 11. Jadi atlet disabilitas di dunia itu dibagi menjadi 11 kelas. Dan unik-unik, memang disabilitasnya antara kelas 1 sampai 10 dan 11 itu unik-unik. Tapi ya karena sudah terbiasa, kita udah sabarlah menghadapi mereka ini. Dan alhamdulillah banyak atlet kita yang peringkatnya sudah berperingkat 20 besar dunia, banyak sekali. Di semua kelas Mas? Di semua kelas ya. Jadi kita kelas 1 nggak punya karena itu disabilitasnya tetraplegia yang parah. Kita yang paling parah itu kelas 2, tetraplegi tapi ringan, kita punya. Jadi kelas 2 sampai 11 kita punya, kecuali kelas 1. Oh, baik Pak.
gimana sih cara Bapak merekrut atlet-atlet dengan disabilitas itu? Apakah emang cara ketemunya gimana gitu? Atau mereka emang udah tertarik tenis meja terus mereka yang mencari Bapak atau seperti apa? Oh ya, jadi cara merekrutnya ya, jadi kita bagi dulu. Jadi disabilitas itu ada yang congenital itu bawaan dari lahir, dan ada yang acquired. Acquired itu diperoleh atau dia menjadi disabilitas karena trauma, karena kecelakaan dan lain-lain. Kalau yang dari congenital bawaan lahir, memang kita dari begitu sudah tahu kondisinya seperti itu, kita aja ikut ini dong, ada ajang olahraga yang bisa dipakai untuk kegiatan kamu. Jadi ngajak mereka lebih mudah kalau dari lahir mereka itu memang sudah difabel. Tapi yang acquired itu artinya trauma atau misalnya kecelakaan, kita harus menunggu mereka melewati fase denial dulu. Jadi misalnya saya nemu atlet itu penyandang disabilitas yang disebabkan karena manjat pohon kelapa, jatuh saraf punggungnya putus. Itu ketika saya mengajak dia 2 minggu atau 3 minggu setelah saya lihat diagnosa dokter bahwa dia benar-benar sudah lumpuh, nggak bisa berjalan. Dulu saya pernah hanya 3 minggu itu dia masih fase denial. Saya sudah mengenalkan dia daripada hanya di rumah sakit atau hanya kontrol, yuk ikut saya yuk belajar tenis meja, itu dia ngamuk Mbak. Jadi dia marah. Kalau kita mengajak dia di fase denial, saya malah dimarahi, loh Mas ini mendoakan saya cacat terus ya loh. jadi banyak sekali kesannya. Akhirnya saya tahu, oh berarti kalau mendekati penyandang disabilitas untuk mengenalkan ke olahraga disabilitas, kita harus memiliki keahlian di first contact. First contact itu kontak pertama. Jadi kontak pertama itu kita harus tahu dia sudah ada di fase acceptance, sudah menerima keadaan. Kemudian kita membawa dia ke lingkungan yang dia nyaman. Lingkungan dia nyaman itu bagaimana? Jadi aksesibilitasnya terpenuhi. Jadi misalnya kita ajak ke GOR, ada jalan untuk kursi rodanya, ada meja khusus untuk kursi rodanya. Kemudian ada teman-teman yang juga senasib dengan dia, itu dia akan nyaman. Kalau kita sudah fase first contact itu sudah memberikan kenyamanan ke dia nanti akan nyaman, kemudian berlatih rutin. Tapi kalau di fase first contact dia sudah nggak nyaman, kok kayak gini ya, kok banyak, aku nggak ada temennya, kok nggak akses atau gimana, dia kapok Mbak, nggak mau latihan. Jadi kita ada banyak trik untuk merekrut. Kemudian ada juga yang kita rekrut karena memang dari daerah sudah dikumpulkan dari daerah, jadi hanya dipoles saja juga ada. Tapi yang ada yang murni from zero juga ada. Tapi banyak yang akhirnya mereka dari from zero to hero, banyak banget. Itu kepuasan kita karena banyak yang akhirnya dari from zero, dari TKI yang kecelakaan, akhirnya sekarang menjadi pemegang medali emas atau perak di Asia Tenggara. Itu kita kepuasan paling maksimal, yaitu selama kita melatih di para table tennis ini. Berarti tadi ada perbedaan ya Pak antara disabilitas yang dari lahir dengan yang acquired atau yang acquired. Iya. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan dalam proses melatihnya antara yang dari lahir dan kecelakaan? Iya, kalau yang dari lahir itu dia rata-rata belum memiliki skill tenis meja sama sekali. Jadi kita memoles mereka dari nol. Kemudian juga teknik yang kita kenalkan ke mereka itu juga harus disesuaikan dengan tingkat disabilitas mereka. Jadi misalnya kelas 1 sampai 3 itu saraf dari punggung ke bawah sama sekali sudah tidak respon. Jadi dia hanya bisa menggerakkan tangan saja. Itu jadi kita tekniknya juga harus disesuaikan dengan mereka. Kemudian yang pinggangnya kuat itu juga harus disesuaikan dengan mereka. Nah, kalau yang rata-rata acquired atau yang karena kecelakaan itu sebelumnya mereka biasanya sudah pemain tenis meja. Pemain tenis meja kemudian kecelakaan, itu lebih mudah memolesnya, hanya tinggal penyesuaian aja. Seperti kayak Pak Agus Sutanto itu yang dulunya merupakan pemain nasional, kemudian karena kecelakaan dia harus duduk di kursi roda, itu dulu kita hanya waktu sehat belum nasional, paling Jawa Barat saja Pak. Oh, paling Jawa Barat ya, ini itu anaknya Pak Bambang itu. Jadi Pak Bambang mengenal sekali. Anak kesayangan beliau ini Pak, itu hanya tinggal moles saja, nggak sampai setahun dia sudah juara Asia Tenggara itu Pak Bambang. Perlu ususnya panjang untuk kayak Mas Rima, jewer sana, jewer sini. Iya, tapi ya itu harus
sabarnya luar biasa kalau menghadapi beliau ini. Tapi hampir mungkin di semua orang ya yang ya dalam kekurangan gitu ya. Saya juga pernah ngalamin Mas Rima ketika kita kerjasama mau rekrut teman-teman disabilitas kan, apa yang kita lakukan belum tentu diterima baik sama mereka kan. Betul. Iya. Jadi mereka itu tidak mau tidak mau diremehkan. Jadi tidak mau meskipun mereka disabilitas, jangan memperlakukan mereka, mengasihani mereka, itu sama sekali mereka nggak mau. Jadi misalnya ada orang kursi roda, kemudian kita secara inisiatif mau bantu dia mendorong, itu malah marah mereka. Jadi mereka itu pengen dianggap mandiri, hanya perlu dipahami kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kursi roda dia bisa mengayuh sendiri, jangan kita berinisiatif mencoba mendorongnya, itu malah menimbulkan salah paham. Jadi kemudian kalau kita ngomong sebaiknya di dalam eye level. Jadi kalau ngomong dengan kursi roda, kita cari tempat duduk, kita ngomong dengan ke mereka, jangan berdiri tapi sama duduk, jadi maintain eye levelnya. Nah itu juga salah satu etika untuk ngomong dengan orang difabel lah. Ada banyak trik seperti itu banyak Mas. Jadi kadang mereka itu kita maksudnya baik, tapi bagi mereka aku kok dikasihani tuh, aku ini sehat, cuma memang kebutuhanku berbeda. Nah mereka sebenarnya itu mindsetnya mereka seperti itu. Ya, jadi memang saya mengalami hal yang unik Mas Bambang sama teman-teman ketika saya ngadain rekrut bersama teman-teman disabilitas itu, kan ada yang cacat netra itu. Karena ada tesnya itu online, kita sediakan pendamping. Ya menolak mereka. Saya kalau usah didampingi, saya pasti bisa gitu. Oh iya. Hebat juga gitu kan sesuatu. Nah, saya pikir semangat itu ternyata lumayan besar ya di teman-teman yang disabilitas. Jadi ya kemungkinan atlet juga banyak gitu yang mempunyai semangat seperti itu tuh di disabilitas. Iya Mas. Jadi rata-rata mereka itu mandiri. Jadi mereka tidak mau dibantu oleh orang lain. Cukup kita sediakan fasilitas yang memang mereka membantu mereka. Jadi kalau misalnya tunanetra, kita sediakan tactile block, itu jalan yang untuk mereka mereka meraba-raba, kemudian aplikasi yang untuk mengkonversi suara ke itu khusus tunanetra, itu malah canggih-canggih itu Mas. Mereka bisa manggil Gojek sama Grab pakai HP, saya juga bingung itu gimana. Jadi kita hanya perlu memahami mereka, jadi nggak perlu kita sampai mengasihani mereka, perlu apa itu kita nggak perlu. Jadi kita hormati saja mereka, kita biarkan mereka mandiri, mereka sudah merasa diperlakukan seperti non-disabilitas, itu nggak masalah. Jadi atlet disabilitas itu mandiri dan selalu ingin mandiri dan berdaya juang tinggi ya Pak ya? Iya. Menurut Bapak, dari pengalaman Bapak bertemu atlet-atlet yang biasa, yang secara fisik sehat dengan atlet-atlet yang mengalami disabilitas, apakah ada perbedaan antara kedua atlet ini, misalnya perjuangan mereka bagaimana, atau mungkin cara Pak Hikmat harus memimpin mereka seperti apa? Mungkin boleh diceritakan Pak? Ya Mbak, jadi daya juang sama keseharian mereka itu lebih mudah kita kendalikan, lebih monoton lah. Jadi kalau misalnya yang non disabilitas itu jam malam sudah keluyuran ke sana kemari, kalau mereka enggak sih, mereka lebih lebih mudah, jadi hidupnya itu lebih teratur, kemudian disiplinnya tinggi. Kemudian kalau kita jadi ada atlet yang disabilitasnya berat, saya kasih menu misalnya mengelilingi gor 3 kali. Nah yang disabilitasnya ringan itu menyelesaikan misalnya dalam 30 menit. Yang disabilitasnya berat itu kan lama sekali, nggak selesai-selesai, saya suruh aja, udah kita balik, ayo udah aja itu. Dia nggak mau, marah, nggak, saya mau menyelesaikan juga menu latihan saya. Waduh, sampai berdarah-darah itu Pak Bambang. Jadi sampai lututnya berdarah, tapi mereka tidak mau, yang jelas itu tidak mau disepelekan, tidak mau diremehkan. Mereka juga daya juangnya tinggi. Coba kalau itu misalnya atlet non disabilitas seneng itu, kalau kita korting menu latihannya malah seneng, tapi mereka marah itu kalau kita korting menu latihannya, mereka nggak mau. Jadi mereka harus menyelesaikan menu latihan sama dengan yang lain. Kalau David itu apalagi, kalau yang lain itu kita minta supaya latihan, kalau David itu saya kesulitan untuk nyuruh dia berhenti latihan.
memang luar biasa sih, perjuangannya berbeda daya juangnya. Luar biasa. Dan ternyata ada korelasi antara daya juang dengan hasil. Ini berbanding lurus. Kalau Iya. kita amati ternyata hampir sama, yang normal atau yang disabilitas itu apa yang mereka lakukan ya akhirnya terlihat dari hasil yang mereka capai ya. Iya, kemarin saya yang paling terharu itu di momen kejuaraan Asia. Kejuaraan Asia ada atlet saya namanya Pak Tato Hardianto di Tato. usianya yang ya ke-54 tahun. Dia Ya, latihan disiplin sekali. Dia sudah latihan di GOR itu sekitar 8 jam, masih nambah 2-3 jam. Dia latihan 11 jam per hari. Dan akhirnya apa, di kejuaraan Asia dia membuat kejutan. Di final dia mengalahkan juara dunia sekaligus juara Paralimpik dari Cina, yang akhirnya viral di ITTF karena ketika dia menang di final, badnya dia lempar. Ya. Jadi itu masuk di Instagramnya ITTF dan menjadi viral karena bapak-bapak usia 54 tahun mengalahkan juara dunia di usia golden age-nya. Iya. Itu kan benar-benar bahwa golden age dan lain-lain ini bisa diterobos dengan atau dipatahkan dengan daya juang atau semangat. Ya. Gitu. Kalau kita lihat beberapa kejadian pemain yang normal pun, ini Eropa kan punyai konsistensi latihan lebih dibanding Asia. Ini kita lihat pemain-pemain Eropa yang usianya relatif tinggi masih bisa mempertahankan prestasinya ya. Ya, Iya, kayak Timobol gitu ya. Samsonov, Timobol Ya, itu Samsonov. apa itu? Itu kan dia tidak artinya tidak ringan latihan tiap harinya ya. Tanggung jawab pribadinya sangat tinggi gitu. Iya. Untuk bisa mempertahankan prestasi yang ada gitu. Iya, saya rasa Nah, kalau pemain profesional itu sudah punya jam atlet itu, Pak. Jadi jam atlet itu otomatisasi hidupnya itu memang hanya untuk performance atlet. Jadi makan dia untuk menjadi atlet yang baik, istirahat dia untuk menjadi atlet yang baik, berlatih dia untuk menjadi atlet yang baik itu otomatis. Jadi saya udah Ya. melihat sendiri atlet profesional sama atlet ecek-ecek ya itu. Atlet ecek-ecek itu masih perlu dinasehati, apa itu. Tapi kalau yang profesional mereka sudah punya jam tubuh yang otomatis. Jadi semua keperluannya itu didedikasikan untuk menjadi juara.